Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vivi Damayanti dari Prodi Bisnis Digital dari kelas BIASR. Sini saya akan membahas tentang Working in the Enterprise System Certification and Career. Nah, isinya ada 5. Yang pertama, industri teknologi, sistem informasi di perusahaan, karir di bidang teknologi, sertifikasi teknologi, dan pencarian kerja dan perencanaan karir. Nah, apa sih industri teknologi itu? Yaitu manajemen pengetahuan yang sering sekali dianggap sama dengan sistem informasi atau sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Padahal pada kenyataannya, manajemen pengetahuan berasal dari berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, manajemen, bisnis, antropologi, ilmu informasi, psikologi, dan ilmu komputer. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas serta kajian yang kritis, termasuk membedakan antara data, informasi, dan pengetahuan. Lalu, selanjutnya masuk ke sistem informasi perusahaan. Nah, di sini ada ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi, di dalam ekonomi berbasis pengetahuan ini digerakkan oleh aset pengetahuan, bukan sumber daya fisik. Lalu kinerjanya bergantung pada teknologi, pengetahuan, dan pembelajaran. Dan pengetahuannya ditambahkan pada produk atau jasa. Nah, di sini ada survei. Di India dan di Cina itu pusat R&D dan tenaga kerja terdidik baru. Menurut survei, sebesar 80%. Nah, selanjutnya ada sistem informasi per unit fungsional. Yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia. HRIS, yaitu dia fungsinya untuk kelola data karyawan, penggajian, dan tunjangan. Lalu yang kedua, pengembangan produk atau CAD, yaitu dia fungsinya sebagai desain dan pengujian produk secara digital. Yang ketiga ada manufaktur, CAM atau MRP 2, yaitu fungsinya untuk kontrol produksi dan perencanaan. Yang keempat, pemasaran. Nah, atau riset pasar. Dia fungsinya adalah untuk menganalisis data pelanggan dan tren yang sedang berkembang di zaman sekarang. Lalu yang kelima ada penjualan atau SFA, yaitu fungsinya untuk kelola kontak dan proses penjualan. Yang keenam, layanan pelanggan atau CRM, yaitu fungsinya sebagai kelola hubungan dan interaksi pelanggan. Nah, selanjutnya masuk ke sistem informasi perusahaan. Di sini ada 6. Yang pertama ada Enterprise Research Planning atau ERP, yaitu untuk mengintegrasikan MRP 2 dengan aliran informasi di seluruh proses bisnis seperti produksi, keuangan, SDM, dan lain-lain untuk mengelola aktivitas perusahaan secara terkoordinasi. Lalu yang kedua ada Dokumen Management System atau DMS, yaitu untuk menyimpan data dan mengelola dokumen perusahaan. Lalu yang ketiga ada Content Management System atau CMS, yaitu untuk mengelola penerbitan, modifikasi, dan akses ke berbagai bentuk dokumen dan file, termasuk ke media dan halaman web. Lalu yang keempat ada Transaction Processing System atau TPS, yaitu ini fungsinya sebagai sistem yang menangkap dan memproses data dari aktivitas bisnis harian seperti transaksi deposit, pembayaran, dan reservasi. Lalu yang kelima, ada manajemen informasi sistem atau MIS. Itu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terorganisir. Yaitu contohnya membantu manajer dalam mengambil keputusan, pemecahan masalah, dan pelacakan progres. Lalu yang terakhir ada keenam, Decisions Support System atau DSS, yaitu membantu pengguna menganalisis informasi dan mengambil keputusan berfokus pada analisis data untuk mendukung keputusan semi-struktur atau tidak terstruktur. Lalu selanjutnya ada karir di bidang teknologi. Departemen TI ada di sebagian besar perusahaan dan instansi pemerintahan.
Fungsinya bertanggung jawab atas kelancaran operasi komputer, perangkat seluler, dan jaringan, serta menilai kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Lalu, adapun jenis-jenisnya itu manajemen. Dia adalah tugasnya mengarahkan perencanaan, riset, pengembangan, dan integrasi teknologi. Yang kedua, ada riset dan pengembangan perangkat lunak. Itu dia menganalisis, merancang, mengembangkan, dan menerapkan teknologi informasi baru, serta memelihara sistem yang ada. Lalu yang ketiga, ada layanan dukungan teknis, yaitu mengevaluasi dan mengintegrasikan teknologi baru, mengelola sumber daya data, dan mendukung sistem operasi komputer terpusat serta server. Lalu yang keempat ada operasi, yaitu mengoperasikan peralatan komputer terpusat dan mengelola jaringan atau data dan komunikasi suara. Lalu yang kelima ada pelatihan dan dukungan, yaitu melatih karyawan menggunakan sistem informasi dan menjawab pertanyaan pengguna. Lalu yang keenam ada layanan keamanan informasi, itu mengembangkan dan menegakkan kebijakan untuk melindungi data dari pengguna yang tidak sah. Lalu yang terakhir ada pemasaran dan strategi, yaitu mengarahkan dan mengimplementasikan pemasaran internet dan media sosial serta mengelola hubungan pelanggan atau CRM. Lalu selanjutnya bidang dan peran karir teknologi. Pertama ada teknologi equipment field, yaitu produsen dan distributor komputer, perangkat seluler, dan perangkat keras lainnya. Karir meliputi desain chip, perakitan, pengujian, dan pengemasan. Lalu yang kedua ada the software and apps field, yaitu perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan mendukung beragam perangkat lunak dan aplikasi. Lalu yang ketiga, the technology service and repair, yaitu menyediakan perawatan, pencegahan instalasi komponen, dan perbaikan teknisi dapat mendiagnosis masalah dari jarak jauh. Lalu yang keempat, ada teknologi sales, yaitu memerlukan pemahaman teknologi umum dan pengetahuan spesifik produk, menilai kebutuhan pembeli, dan merekomendasikan solusi. Lalu yang kelima ada teknologi education, training, and support. Dilakukan di institusi pendidikan atau perusahaan, termasuk pelatih korporat dan spesialis helpdesk atau persyaratan pendidikan lebih fleksibel. Lalu ada IT consulting, yaitu profesional berpengalaman yang memberikan layanan TI berdasarkan keahlian spesialisasi, seperti pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, dan analisis sistem. Lalu kita masuk ke job title for several categories of its careers. Yang pertama, pengembangan sistem dan web. Itu ada 3, yaitu code architect, yaitu merancang solusi penyimpanan dan layanan cloud. Lalu yang kedua ada sistem analis, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan mengembangkan sistem informasi. Lalu yang ketiga ada web developer, yaitu mengembangkan dan mendukung fungsionalitas website dan aplikasi web. Lalu contoh yang kedua itu ada operasi teknologi dan dukungan. Nah, ada 3 juga contohnya, itu sebagai network administrator, yaitu menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara jaringan seperti LAN, WAN, dan nirkabel. Lalu yang kedua ada computer technician, yaitu memasang, memelihara, dan memperbaiki perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada help desk specialist, yaitu dia yang menjawab pertanyaan teknis melalui telepon, email, atau chat. Lalu yang ketiga itu dalam bagian keamanan informasi dan data, itu ada security analyst, itu menerapkan prosedur keamanan dan mencari celah keamanan dan melatih karyawan. Lalu ada data scientist, itu menganalisis data besar untuk memahami kinerja, memberikan rekomendasi, dan memprediksi tren. Lalu yang ketiga ada digital forensics examiner, yaitu mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dari perangkat dan database. Lalu yang
keempat itu pemasaran web dan media sosial. Contohnya ada 3, yaitu SEO expert, yaitu mengoptimalkan konten dan tata letak web untuk peringkat pencarian yang lebih baik. Lalu ada social media marketing specialist, yaitu yang mengimplementasikan strategi pemasaran melalui media sosial dan iklan online. Lalu terakhir ada UX designer, yaitu merancang perangkat lunak atau aplikasi dengan fokus pada pengalaman dan kemudahan penggunaan pengguna. Lalu ada sertifikasi teknologi. Yang pertama itu sertifikasi aplikasi perangkat lunak, yaitu sertifikat Microsoft Office Specialist. Lalu kalau perangkat keras, sertifikat CompTIA A+. Lalu kalau jaringan ada Cisco CCNA CompTIA Network Plus. Lalu kalau sistem operasi itu sertifikatnya itu Microsoft dan Linux. Lalu keamanan itu CISSP dan CEH. Lalu pengembangan itu ada Google Apps Certificate dan PMP. Dan terakhir ada basis data dan analis data, sertifikasi forensik and database. Lalu job searching and career planning. Yang terakhir, mempersempit pencarian sesuai kualifikasi dan minat yang kita mau, lalu memanfaatkan situs karir seperti Career Builder, Dice, Monster, terus unggah resume daring untuk akses perusahaan, dan bangun citra daring profesional melalui pertama ada blog atau website pribadi dengan nama domain kita. Yang kedua ada LinkedIn dan profil media sosial yang profesional. Yang ketiga ada konten relevan yang bahasa yang sopan. Yang keempat ada portofolio digital seperti proyek, sertifikat, atau artikel. Dan yang terakhir ada career planning, rencana kita untuk karir kita ke depannya. Lalu, sekian dari saya. Terima kasih.